peperangan ini adalah perang agama atau perang kekuasaan? Israel ini kuatnya luar biasa. Israel ini berarti juga anak turun Palestina. Menurut apa pandangan tentang ini gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Kembali lagi dalam Irsyad Official. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak saya membahas tentang fenomena peristiwa yang terjadi, yaitu perang antara Palestina dan Israel. Ini memandang Palestina dan Israel, fenomena yang terjadi saat ini, menurut apa pandangan tentang perang Palestina versus Israel ini gimana? Wah, ini kan berita paling hangat, paling heboh, sekaligus paling biadab, di mana Israel dengan alasan membela diri menyerang dengan membabi buta, bahkan sampai hari ini sudah lebih dari 11.000 orang yang terbunuh. 40% adalah anak-anak. Berarti betul-betul ini bukan peperangan antara tentara dan tentara, tapi peperangan yang membabi buta. Maka menurut Abah ini harus dihentikan, karena ini sudah jauh daripada tujuan peperangan, yaitu untuk saling mengalahkan, tapi lebih kepada sebagai sebuah upaya untuk pembersihan masyarakat Arab yang ada di Palestina oleh bangsa Israel. Berarti membela Palestina apa? Ya, tentu 97% itu orang Islam. Ya, yang kedua, sebagai orang Indonesia, sejak Bung Karno sampai hari ini Presiden Joko Widodo, Indonesia tetap tidak pernah mengakui Israel sebagai sebuah negara. Tapi Israel adalah negara yang mencaplok hak masyarakat Palestina. Jadi dari pandangan agama juga jelas salah, dari pandangan kebangsaan kita juga membela Palestina, karena apa yang dilakukan Israel adalah sebuah pencaplokan wilayah oleh orang yang tidak punya hak kepada Palestina gitu. Terus ini kan ada orang-orang yang membela Palestina. Mereka membelanya dengan cara tidak membeli produk-produk negara-negara yang membela Israel. Jadi kayak McD dan lain sebagainya. Sampai bahkan ada yang melarang teman-temannya udah beli terlanjur beli kemudian diolok-olok. Itu tanggapannya bagaimana? Apa? Ini Nabi Muhammad SAW menyampaikan, tolonglah saudaramu yang dizalimi dan saudaramu yang mendolimi. Sahabat bertanya, kalau menolong orang yang dizalimi saya tahu, tapi menolong orang yang mendolimi itu maksudnya gimana? Kata Nabi SAW, kamu cegah dia dari perbuatannya yang dolim, berarti kamu menolong dia, orang yang berbuat dolim. Nah, sekarang kita harus mencegah Israel dari berbuat dolim. Israel ini kuatnya luar biasa, apalagi persenjataannya, ekonominya, pengaruh politiknya yang didukung Amerika dan Inggris, Prancis, masih banyak lagi. Jelas ini harus dilemahkan. Maka kita boikot produk Israel dan konco-konconya ini dalam rangka untuk supaya mereka lemah secara ekonomi, sehingga berhenti dari melakukan kezaliman. Ya kalau sudah terlanjur dibeli ya sudah. Tapi kalau yang belum, ya tolong kalau bisa ya tidak membeli produk Israel atau pro Israel, supaya orang Israel ini betul-betul merasakan kelemahan secara ekonomi dan akhirnya menjadikan dia tidak melakukan penzaliman. Itu yang penting itu. Berarti kalau udah terlanjur enggak masalah? Tidak masalah, karena
itu kan bukan barang haram, Ya, ya. ya seperti minuman, makanan yang sudah halal ya sudah. Ya. Tapi yang ke depan kita bukan mengharamkan yang halal, tapi menghentikan kezaliman. Nanti kalau Israel sudah istilahnya tobat, kemudian dia mundur dari Palestina, kemudian tidak melakukan kejahatan, ya sudah kita kembali bolehlah untuk membeli produk-produk orang-orang yang pro Israel dengan catatan dia sudah berhenti dan tobat dari perbuatannya itu. Oh ya. Ya. Nah, itu kan tadi tentang pembelian produk-produk. Terus kalau menanggapi perang ini, selain tidak membeli produk-produk itu, kira-kira ada lagi nggak menurut Abah sendiri? Atau Ya, apa? jadi menghentikan ini kan banyak harus diupayakan. Nyatanya sampai hari ini kan belum berhenti. Nah, berarti boykot itu belum efektif. Belum efektif. Jelas desakan dari negara-negara dunia kepada Israel dan sekutunya ini sangat diperlukan. Maka seperti negara Arab Saudi dengan Iran yang mengumpulkan negara-negara Islam, kemudian mendesak Amerika boikot minyak, tidak menjual minyak kepada Israel dan Amerika, ini perlu dilakukan. Ya, sehingga dia betul-betul menjadi lemah. Kan kekuatan mereka itu ada karena ada minyak misalnya. Nah, kemudian setelah itu menjadi sebuah upaya yang masif, tekanan melalui PBB, politik, nah, insya Allah baru nanti akan menjadikan Israel berhenti dari kejahatannya itu. Terus pandangan ini memandang sekarang kan lagi zamannya Zionisme sama Hamas ini lagi viral. Nah, pandangan Abah tentang Hamas, gerakan Hamas dan Zionisme ini menurut Abah gimana, Pak? Hamas ini kan salah satu bagian dari orang Palestina. Dia kelompok yang bergerak di bidang dakwah sekaligus perlawanan secara persenjataan, itu Hamas. Dan Hamas adalah kelompok yang tidak melakukan agresif dalam bentuk menyerang, tapi dia lebih dalam bentuk melindungi, membela masyarakat Palestina dari agresor Israel. Maka sebetulnya apa yang dilakukan Hamas ini lebih merupakan bukan aksi tapi reaksi dari Israel. Nah, Zionis Israel ini sebetulnya kan sudah diberi wilayah oleh PBB dengan perjanjian yang sudah ada tahun 40-an ya. 40 ya, dulu 49, kemudian perjanjian Oslo tahun 9 apa itu 3. Nah, dengan perjanjian itu mestinya sudah lebih dari cukup. Tapi ternyata dia masih aja melakukan upaya-upaya untuk merebut semua. Jadi memang bangsa Israel ini bangsa yang paling serakah di dunia. Ya, sehingga istilah orang Jawa wis dikei ati cek ngrogoh rempelo, itu begitu. Nah, inilah yang sehingga menjadikan Hamas melakukan perlawanan. Sebetulnya Hamas tidak menginginkan wilayah Israel, ya, tapi sesungguhnya mereka lebih ingin melindungi dirinya dan bangsanya dari agresi Israel yang terus ingin memperluas wilayah-wilayah perbatasannya. Yang sebetulnya itu sudah cukup luas dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang Palestina. Satu, lebih luas. Yang kedua, tanah yang mereka miliki lebih subur daripada tanah yang dimiliki orang-orang Palestina. Tapi itu pun ternyata masih kurang. Sehingga itulah yang menjadikan perlawanan Hamas terhadap Israel. Nah, yang dimaksud tanah Gaza itu di mana, Pak? Gazanya itu loh. Ya, Gaza itu sebetulnya itu kan tanah milik Mesir dulu. Ya, tapi karena perperangan tahun 67 dan dikuasai Israel, maka kemudian tanah itu menjadi tanah yang diperebutkan. Perjanjian Oslo ya tahun 93
menjadikan tanah itu menjadi tanah otonom, jadi tidak merupakan bagian daripada Palestina dan juga bukan milik daripada Israel. Nah itu, tapi rupa-rupanya Israel sepertinya menginginkan agar daerah Gaza itu menjadi miliknya, sehingga dia terus melakukan upaya penggerogotan dengan sedikit demi sedikit, ya, menambah misalnya rumah-rumah untuk rakyatnya, yang itu memasuki wilayah-wilayah yang terlarang untuk Israel. Nah itulah yang akhirnya menjadikan permusuhan daripada masyarakat Palestina dalam ini adalah Hamas kepada Israel. Ya. Terus menurut Abah, peperangan ini adalah perang agama atau perang kekuasaan? Kayaknya ya dua-duanya ya. Jadi Israel itu kan menganggap ini adalah tanah apa itu nenek moyang, ya nenek moyang. Jadi sebetulnya Israel ini mulai memikirkan Israel, bangsa Yahudi ini kan setelah ada perjanjian dengan Inggris ya tahun 17, Menteri Luar Negeri Inggris waktu itu namanya Richard, siapa itu? Itu dia mengatakan setelah peristiwa dengan Jerman ya, supaya dia membentuk negara sendiri di Palestina. Nah itulah maka tahun 1936 sampai 39 itu terjadi eksodus besar-besaran orang-orang Yahudi memasuki Palestina. Kemudian mereka dipersenjatai tahun 39 sampai akhirnya melakukan upaya perebutan, dan terjadilah mereka memproklamirkan dirinya sebagai negara merdeka. Israel ya memiliki negara tahun 47. Jadi sebetulnya ini lebih sebuah peristiwa bukan agama setadinya ya, tapi setelah mereka beralasan ini adalah merebut tanah nenek moyang, maka peristiwa ini kemudian dikaitkan dengan masalah agama. Ya, karena dia merasa bahwa itu adalah wilayah saya dahulu zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah itulah yang menjadikan dia merasa punya hak di Palestina. Tapi apapun alasannya, kita tetap mendukung rakyat Palestina karena memang apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah, ya bisa dibilang perampokan, penjarahan terhadap milik masyarakat Palestina yang sesungguhnya mereka lebih berhak untuk tinggal di tempat itu. Nah, Abah ini membela Palestina atas dasar agama atau dasar kemanusiaan sebenarnya? Begini, kalau kita itu berpihak ya, itu harus berdasarkan nilai-nilai agama. Ya, kalau nilai-nilai kemanusiaan itu tidak punya nilai ibadah. Tapi kalau nilai-nilai agama itu adalah nilai-nilai ibadah. Yang pasti kita menginginkan terjadinya keadilan yang sebaik-baiknya. Nah, asal Israel kembali kepada perjanjian yang sudah disepakati dengan wilayah yang sudah terbagi waktu itu dengan PLO, Yasir Arafat, sebetulnya itu sudah cukup menenangkan dua belah pihak, baik untuk Israel maupun Palestina. Entoh sudah 85% negara-negara di dunia, sekitar 165 negara mengakui bahwa Israel itu ada. Tapi dengan upaya Israel yang terus-menerus seperti ini akan menjadikan kita menjadi berpikir ulang, apa perlu kita mengakui Israel gitu. Nah, itu akan lebih tidak menguntungkan buat Israel. Walaupun sampai hari ini Indonesia tetap tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara, maka kita nggak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Kenapa kok nggak mengakui Israel sebuah negara sejak tahun 45 itu, padahal Israel belum ada itu 45? Ya, karena gini, Indonesia adalah negara yang pernah mengalami penjajahan Belanda yang begitu panjang. Kemudian kekejian Jepang yang 3 tahun, 42-45. Jadi dengan penjajahan Belanda ini kita merasakan betapa menderitanya, betapa sengsaranya hidup di dalam penjajahan. Maka hal-hal yang sifatnya
merampok, menjajah, menguasai yang itu bukan haknya, bukan miliknya, itu ditentang oleh Indonesia. Dan Indonesia adalah negara yang tahu persis bahwa Palestina bukan milik orang Israel, dan mereka datang tahun 36, 39 sebagai orang yang eksodus, kemudian melakukan peperangan sampai akhirnya memproklamirkan diri sebagai sebuah negara tahun 47, dan itu dilakukan dengan cara yang betul-betul sebuah cara orang yang merampok tanah milik orang lain, sehingga semua orang tahu itu. Maka Indonesia tetap pada pendirian bahwa kita tidak mengakui Israel sebagai negara, karena itu adalah tanah milik Palestina. Ya, kalau ibaratnya, bagaimana kalau itu terjadi pada negara kita Indonesia? Kan gitu. Ya. Apakah kita nggak sakit hati kalau tiba-tiba negara-negara yang lain mengakui bahwa itu adalah milik Israel? Kan tentu kita sakit hati. Ya. Nah, jadi itulah kenapa bangsa Indonesia yang punya pengalaman pahit dengan penjajahan Belanda sampai hari ini tetap tidak akan pernah mengakui Israel sebagai sebuah negara. Terus menurut Abah, ini perang Palestina dan Israel yang dari dulu sampai sekarang tidak selesai-selesai ini yang memicu apa? Apa yang memicu perang antara Palestina dan Israel? Yaitu, jadi klaim ya bahwa ini milikku, kata orang Palestina, dan klaim orang Israel ini milikku. Ini yang menjadikan hal ini nggak pernah berhenti, karena dua-duanya mengklaim sebagai ini yang paling berhak untuk memiliki tanah ini. Ya. Yang kedua, faktor pemicunya adalah Amerika, di mana Amerika merasa perlu adanya namanya negara Israel di Timur Tengah untuk menghentikan pengaruh Uni Soviet dulu. Kalau sekarang Rusia yang begitu kuat di lingkungan negara-negara Arab, sehingga Amerika merasa perlu untuk memelihara Israel ada di sana, sehingga kepentingan Amerika di Timur Tengah itu tidak akan lenyap, dihilangkan oleh Rusia yang sudah begitu kuat pengaruhnya di negara-negara Arab. Jadi itulah kenapa Israel merasa pede ya dengan keserakahan yang didukung oleh Amerika untuk terus melakukan kejahatan-kejahatan itu. Itulah sehingga tidak akan pernah berhenti. Untuk itulah maka sesungguhnya di balik itu semua adalah Amerika. Kalau Amerika tidak mendukung baik secara politik, finansial, militer, Israel itu mudah dikalahkan sebetulnya. Tapi Amerika karena begitu besar pengaruhnya, kekuatan ekonominya, kekuatan senjatanya, ya, dan dia bisa mengajak negara-negara Eropa yang bisa menjadi sekutunya, Jerman, Inggris, Prancis, dan Kanada. Itulah yang menjadikan Israel menjadi anak nakal itu tadi, sehingga sulit diatur. Ya, mudah-mudahan ini jadi ujian yang menaikkan derajat orang-orang Palestina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Allah kalau mencintai hambanya tidak dikasih harta, tidak dikasih mobil, kekayaan, kemakmuran. Tapi kalau Allah mencintai hambanya, justru diberi banyak ujian dan cobaan. Asal sabar di dalam kesulitan, kesempitan, dan peperangan, insya Allah tinggilah derajatnya orang-orang Palestina itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini peperangan di balik itu juga ada kepentingan berarti. Selain Amerika, Rusia gitu, berarti juga ada kepentingan yang lain berarti. Ya, karena tidak selesai-selesai. Ya, kepentingannya ya tadi untuk secara pribadi bangsa Israel dan Palestina ya adalah klaim bahwa ini tanahku, ini milikku. Ya. Itulah kepentingan yang paling mendasar. Kemudian ditambah ada kepentingan politik Amerika di belakang Israel untuk menanamkan pengaruh politiknya di Timur Tengah dengan membiarkan atau berupaya agar Israel akan tetap ada di sana, tetap eksis. Nah, karena Israel ini kecil, hanya sedikit, maka dia beri persenjataan yang begitu luar biasa, dia support dengan ekonomi yang begitu besar, sehingga pertumbuhan ekonomi Israel itu 75 tahun ke belakang ini lebih tinggi daripada negara-negara Arab di sekitarnya. Bisa bayangkan, karena memang Amerika betul-betul ingin supaya Israel kuat di situ. Ya, sehingga pengaruh Amerika tidak akan pernah hilang di Timur Tengah. Nah, Zionisme ini kan menganggap bahwa gerakan mereka adalah merebut kembali tanah Gaza yang sudah menjadi tempat leluhurnya.
Nah, itu menurut apa? Itu tadi klaim kan, wah ini punya leluhur saya. Orang Palestina itu kan dari bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan ini kan sejak zaman Nabi Nuh sudah di situ. Ya, jadi Mesir bagian eh, timur, ya, kemudian Suriah, Yordania, Palestina, Israel itu dulu namanya Kanaan. Nah, mereka asli dari situ. Jadi Nabi Nuh ini jauh sebelum Musa alaihissalam. Belum Ibrahim malah ya. Belum, jauh. Maka mereka turun temurun di sana. Oleh karena itu kalau klaim ini tanah milik saya, jelas orang Palestina lebih berhak untuk mengklaim karena mereka sudah ada sekitar 9.000 tahun sebelum Masehi. Sejak Nuh ya. Sampai Nabi Nuh. Ya. Nah, tapi kan bangsa Israel itu katanya menempatinya juga di situ. Musa, ya, anak turun Ishak itu semua. Dulu, ya mereka kan anak turunnya Nabi Yakub. Ya, kemudian ceritanya salah satu anak Nabi Yakub yaitu Yusuf itu di Mesir. Kemudian dia mengajak semua keluarga saudaranya termasuk bapaknya Nabi Yakub ke Mesir sehingga ditinggalkan tempat itu. Ya. Nah, kemudian setelah ditinggalkan sekian tahun lamanya mereka diperbudak oleh bangsa Mesir, dibebaskanlah oleh Musa alaihissalam. Mereka diseberangkan ke Laut Merah oleh Nabi Musa, dikembalikanlah ke tanah Palestina, dulu disebut Baitul Maqdis. Nah, itu maksudnya dikembalikan Baitul Maqdis itu kembalikan ke mana? Ya, karena dulu kan mereka anak turunnya Yakub. Yakub menempati di Baitul Maqdis sebelum pindah ke Mesir karena ajakan anak Nabi Yakub yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, mereka kembali ke situ. Nah, dari sinilah mereka beranggapan bahwa memang tanah ini adalah tanah nenek moyang saya sejak Nabi Yakub. Nah, berarti Ibrahim itu kan juga anak turun Kanan. Ya. Berarti si Israel ini berarti juga anak turun Palestina loh. Kalau sejarahnya gitu. Ya, sebetulnya kan kalau kita lihat asal muasal Nabi Ibrahim, ya di mana Ismail ya itu menurunkan bangsa Arab, ya kemudian Ishak itu menurunkan bangsa Israel, ya Yahudi ini, ya Israel itu nama lain daripada Yakub sebetulnya. Yakub diberi gelar Israel, maka anak turunnya Nabi Yakub disebut Bani Israel. Sebetulnya nama Israel itu disebut untuk mengingatkan kepada orang Yahudi, kamu itu anaknya Israel loh. Israel itu Yakub, orang yang soleh, orang yang alim, seorang nabi, agar mereka malu menjadi orang buruk. Bapakku orang baik, bapakku orang mulia, bapakku nabi. Tapi rupanya nama Israel itu tidak menjadikan mereka itu malu, gitu ya. Tetap aja berbuat dolim. Padahal bangsa pilihan. Ya, disebut bangsa pilihan karena para nabi, para rasul itu diutus oleh Allah dari bangsa Israel, anak turun Yakub alaihissalam. Gitu. Nah, terus kalau begitu menurut sejarah, siapakah yang benar? Bangsa Israel atau Palestina? Itu kan karena mecahnya di Ibrahim tadi, satu dari Ismail, satu dari Ishak. Nah, itu menurut apa? Bangsa Israel atau Palestina, bangsa Yahudi atau Islam yang sejarah ini yang benar di Gaza ini. Ya, jadi sebetulnya bangsa Israel itu sudah bubar ya, dan mereka menyebar di seluruh dunia. Kembali kepada sejarah bagaimana mereka yang begitu teraniaya oleh bangsa Yahudi ini oleh Jerman ya dalam peristiwa Holocaust itu, dan kemudian sejak itulah Menteri Luar Negeri Inggris yang mengusulkan agar mereka kembali ke Palestina. Sebetulnya ide itu munculnya dari bangsa Inggris, bukan dari orang-orang Israel itu sendiri, kan gitu.
Cuman alasan sebagai ini adalah nenek moyang itu jadi alasan pembenar dari mereka untuk menduduki di Palestina. Sebetulnya ini bukan masalah agama. Mereka kembali ke situ lebih karena keserakahan mereka untuk bisa menjaga eksistensi mereka sekaligus menguasai bangsa Palestina. Itu saja sebetulnya. Udah. Kalau begitu terima kasih Abah tentang pembahasan Israel dan Palestina 3 episode ini. Kita lanjut minggu depan. Terima kasih.